Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini tanggal 27 Maret 2024. Merupakan Rabu yang terakhir di bulan Maret ini. Karena Rabu depan sudah bulan April, bukan Maret lagi. Untuk itu biar makin hari kita makin dewasa, makin hari kita lebih dalam dengan Yesus, makin hari kita makin wise, to be wise, lebih bijaksana kita. Karena kita makin hari diisi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Nanti kita mau baca Imamat pasal 26, 14-46. Ada kutuk dan ada pemulihan. Kutuk apabila kita tidak taat kepada firman Tuhan. Bangsa Israel seringkali jahat, tidak taat kepada firman Tuhan. Hatinya selalu mengkhianati Tuhan. Maka Tuhan bisa marah. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan saat ini, mari kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Tapi kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan, mau mengerti kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Dia begitu baik, haleluya. Dan melupakan yang sudah. Asal kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku pagi ini mau dengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Tuhan. Aku mau kembali kepada-Mu Tuhan. Komitmen kami untuk selalu berada di dalam firman-Mu. Tuntunlah hidupku Bapa,
Roh Kudus, bawa aku di dalam kebenaran Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni. Amin. Tuhan Yesus Bapakku, selalu ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini adalah pagi yang indah, karena Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik. Kasih-Mu sempurna, tidak ada taranya Tuhan. Asal kami kembali bertobat datang kepada Yesus, Engkau akan pulihkan setiap kami anak-anak. Dalam nama Yesus, sebentar kami baca firman-Mu, supaya kami makin lebih paham, lebih dewasa, supaya kami lebih menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur Allah. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tiap hari, setiap saat, kita selalu menikmati, mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Asal kita mau selalu berada di kaki Tuhan seperti Maria, mau selalu duduk di kaki Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita dengarkan firman Tuhan. Dalam surat 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku segala dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita dipulihkan. Akui segala dosa, segala kesalahan, kelemahan. Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Selalu saya doa, Tuhan ampun, ampun. Segala kesalahan, kekilafan kita tidak terlepas dari kita masih daging. Seringkali daging yang mendominan dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman, supaya daging kita matikan ganti dengan firman, dan Roh Kudus akan tuntun kita. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Imamat, cukup panjang Bapak ya. Imamat pasal yang ke-26, puji Tuhan, dari 14 sampai 46, kutuk dan pemulihan. Mari kita baca supaya kita paham apa maunya Tuhan. Supaya apa maunya Tuhan kita ikuti. Jangan bertindak bertentangan dengan Tuhan. Jangan rugi sendiri, kita hancur. Mari kita baca ayat 14. Tapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Perhatikan Bapak Ibu. Kita baca kemarin Imamat 26 ayat 1 sampai 13, itu bicara berkat. Karena kita mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan akan memberikan keamanan buat kita. Semua ada jaminan teratur segala kali, asal kita mau dengar taat kepada firman Tuhan. Tapi sebaliknya, apabila kita firman Tuhan, kalau kita tidak taat kepada firman, ya, tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Ayat 16, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak, dan jika merana kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Wah, ngeri saudara. Kalau sampai kita bertentangan dengan Tuhan, melawan firman Tuhan, habis kita nih. Terus berikutnya, saya mau baca supaya selesai. Bapak Ibu dengarkan semua nih, hukuman Tuhan. Tuhan marah saudara. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, marah Tuhan. Ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian, tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembakau. Wah, gawat saudara. Ya, jadi kalau Tuhan marah seperti ini saudara, ya, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi upah buahnya. Wah, mati saudara semua. Hukuman Tuhan ya. Ya, tanaman kita tanam semua mati, tidak berbuah saudara. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan demikian, kamu pun tidak mau mengaji, tidak mau kuajar,
dan hidupmu tetap bertahan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan kamu sendiri akan hukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Coba dihukum 7 kali lipat, saudara. Wah, ngeri. Coba kita baca, dengar, saudara, Bapak Ibu dengar terus ya. Saya baca, ngeri, saudara, kalau Tuhan marah. Dan aku akan mendatangkan katamu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tangan kamu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jangan-jangan kemarin penyakit sampar COVID itu gara-gara banyak manusia itu melanggar Tuhan. Tuhan tuh marah, saudara. Ya, ini dikasih penyakit sampar, saudara. Ayat 26, jika aku memusnahkan persediaan makananmu, makan 10 perempuan akan membakar roti dalam suatu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Dan kamu akan makan tapi tidak kenyang. Wah, gawat, makan tidak kenyang, saudara. Ya, berarti memang ini suatu kutukan dari Tuhan. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu bertentangan denganku. Wah, kalau kita bertentangan sudah tidak mendengarkan firman Tuhan, sudah tidak melakukannya, terus bertentangan dengan Tuhan, habis cilaka kita, saudara. Ayat 28, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Wow, minta ampun sama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus minta ampun Tuhan. Dan kamu akan memakan daging anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Wah, gawat, so ini terjadi mutilasi. Terjadi orang makan orang, sudah ini sudah tidak beres, sudah ini sudah dosa ini, saudara semua. Nggak benar, dikutukan hukuman Tuhan yang ngeri, mengerikan, saudara. Oh, tidak mau dalam nama Yesus. Bertobat kita semua. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat. Wah, kalau sudah muak, selesai, saudara. Seperti di Matius 21-23, bukan orang sebut aku Tuhan, Tuhan selamat, semua masuk neraka, saudara. Muak ini, saudara. Kota-kotamu akan kubawa menjadi runtuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ aku akan tercengang karenanya. Tapi kamu akan kusrahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota itu akan menjadi reruntuhan. Pada waktulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatinya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjadi sabat yang belum dijalaninya pada tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan memberikan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lain mempunyai pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang mengejar. So, daun aja bisa bunuh kita, saudara. Gak ada orang, tapi dikejar oleh daun-daun. Ini kalau sudah hukuman Tuhan, marah besar Tuhan, aduh, dijauhkan, saudara. Ngeri, saudara. Kalau Tuhan sudah marah, siapakah pembelanya? Tidak ada, saudara. Maka di kita bersyukur dengan membaca firman Allah, kita makin mengerti apa maunya Tuhan, apa maunya kita. Dan kita harus ikuti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan tidak boleh membuat berhala, dewa-dewa, ya, itu kita lakukan. Jangan sampai kita bandel, jangan sampai kita main-main daun dosa, marah, saudara, ya. Tuhan tuh marah karena di sini katakan daun yang ditiupkan angin akan mengejar mereka, dan mereka lari seperti orang lari di jauh pedang. Mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada, padahal tidak ada orang, jadi daun itu yang membunuh. Coba, belum pernah terjadi. Tapi kalau Tuhan yang marah, selesai, saudara. Ayat 37, dan mereka akan jatuh tersandung seorang anak kepada seorang seolah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar mereka tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh. Coba, ini tidak tahan dengan musuh-musuh kita, ya, karena kita sudah dihukum Tuhan. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuh akan memusnahkan kamu. Wah, kita binasa, baik siapapun akan memusuhi kita. Tidak ada damai sejahtera, karena Tuhan sudah marah, saudara. Ayat 39, dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri itu musuh mereka, dan karena kesalahan mereka nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyang. Coba, hancur lebur, ini firman Allah. Hancur total kalau sudah Tuhan marah. Seperti contoh perang Ukraina, atau terjadi pada waktu Israel sampai sekarang ini menyerang jalur Gaza. Sudah habis, saudara, ya,
banyak bangkai-bangkai manusia itu, tidak ada kedamaian. Seperti itu kalau Tuhan sudah marah selesai, saudara. Ya, ayat 40. Tetapi bila mereka mengakhiri kesalahan mereka dan kesalahan moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertanda aku. Apabila minta ampun, ini masa pemulihan, masa titik balik, saudara. Ya, poin turning point, masa titik balik, saudara. Kalau titik balik bertobat, metanoia datang kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? 41. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Dan bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham. Akan kuingat, ada negeri ini akan kuingat juga. Wah, puji Tuhan, berarti terjadi titik balik, turning point. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita. Perhatikan berikutnya. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilahirkan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka dan talenta bukan karena mereka menolak peraturanku. Hati mereka muak mendengarkan tetapanku. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak mau muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari Mesir di depan mata bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Nah, ini turning point, saudara. Kalau kita bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan berikan keselamatan. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang dahulu, yaitu nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita mau bertobat, datang kepada Yesus, ya. Ayat 46 terakhir, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 46. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua mendapat berkat dari Tuhan. Mari, jadi intinya ada dua, ada kutuk dan ada berkat. Kutuk apabila orang itu jauh dari Tuhan, hatinya tidak taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan kasih kutukan seperti di dalam Yeremia. Saya mau baca. Di sini ada kutuk, ada berkat. Asal mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Coba saya mau baca. Dalam Yeremia 17 ayat 5 itu kutukan, saudara. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hati menjauh daripada Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, mohon maaf. Kalau hati jauh dari Tuhan, terkutuk, saudara. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tiba batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Mari, di sini ada beberapa perbedaan. Ayat 14 sampai 39 tadi bicara tentang kutukan Tuhan. Tapi dari 40 sampai 46 akan dipulihkan keselamatan apabila kita mau kembali sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, hati jauh dari Tuhan, maka Tuhan marah. Habis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya, apabila kita kembali berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Bahkan katakannya, daunnya tidak, pohonnya itu, ya, daun tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah berkat dari Tuhan, buah damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, semua akan dicurahkan buat kita semua yang kembali kepada Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita mau kembali sama Tuhan, bukan jauh dari Tuhan, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, karena Tuhan baik, akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Terima kasih. Dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ampuni. Kita mau kembali kepada Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi. Engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita firman Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Hampiri Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Di situ berkat yang berkelimpahan yang akan curahkan buat kita semua. Dalam nama Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Puji Tuhan. Amin.